Pada petualangan kali ini aku rencana berpetualang selama 24 jam sendirian di dalam hutan. Membuat shelter bambu yang sederhana di pinggir sungai. Memasak nasi menggunakan bambu. Mencari dan menemukan buah-buahan hutan yang langka dan rasanya aneh. Serta bermalam di shelter yang nyaman. Pagi yang cerah dan cuaca yang bagus untuk memulai petualangan kali ini. Langkah pertama yang aku lakukan yaitu mencari tempat yang bagus dan cocok untuk membangun shelter. Dan pastinya dekat dengan aliran air untuk memudahkan persediaan air minum. Tak lama berjalan aku akhirnya menemukan aliran air yang memang menjadi tujuanku sedari awal. Selanjutnya tinggal aku cari tempat yang cocok untuk membangun shelter. Di sini aku akhirnya menemukan tempat yang cocok dan bagus untuk membangun shelter. Langsung tempatnya aku segera bersihkan. Untuk tempatnya aku bersihkan sebersih mungkin agar tidak mengganggu proses pembuatan shelter nanti. Meskipun tempatnya di pinggir sungai, tapi ini aman kalau semisal ada banjir yang datang. Karena rencana shelternya aku buat agak lebih tinggi. Setelah tempatnya bersih, lanjut aku cari bahan-bahan untuk membangun shelternya. Setelah bahan terkumpul, lanjut aku potong-potong sesuai ukuran. Dan setelah itu, lanjut aku buat shelternya. Di sini tak lupa kayunya aku runcingkan agar lebih mudah untuk dipasang. Jadi pertama ini aku pasang tiang di bagian depannya, dan untuk tiang di bagian depannya aku hanya pasang satu tiang saja karena di sini kebetulan ada pohon yang bisa aku gunakan sebagai tiang satunya. Lanjut aku pasang tiang di bagian belakangnya juga. Setelah semua tiangnya sudah terpasang, lanjut aku pasang kayu untuk landasan lantainya. Dan untuk kayunya langsung aku paku saja. Di sini aku menggunakan paku yang lumayan besar agar lebih kuat untuk menahan beban nanti. Lanjut aku pasang kayu di sisi kirinya juga. Setelah kedua kayunya sudah aku pasang, selanjutnya aku pasang juga beberapa kayu-kayu kecil seperti ini untuk landasan lantainya. Karena untuk lantainya rencana aku gunakan bambu-bambu yang berukuran kecil. Selanjutnya untuk landasan lantainya langsung aku paku biar lebih kuat.
Untuk landasan lantai akhirnya jadi. Selanjutnya aku mau cari beberapa bambu-bambu kecil untuk lantai shelternya. Untuk bambunya aku kumpulkan dulu, setelah itu aku potong-potong sesuai dengan ukuran shelter. Setelah semua bambunya sudah terkumpul, lanjut aku segera pasang lantainya. Selanjutnya untuk lantai bambunya ini aku ikat satu persatu dengan kuat agar tidak mudah tergeser saat digunakan nanti. Karena mengingat bambu yang masih bulat jika diikat tidak kuat akan mudah tergeser atau berubah posisi. Untuk di bagian depan shelter akhirnya selesai aku ikat. Selanjutnya untuk di bagian belakang aku ikat juga. Untuk lantai shelter akhirnya jadi. Selanjutnya aku istirahat dulu untuk memulihkan tenaga sembari menikmati suasana alam yang begitu indah. Lanjut membangun shelter. Selanjutnya sekarang aku mau buat kerangka shelternya. Rencana untuk kerangka shelternya aku buat berbentuk segitiga, jadi dinding sekaligus atapnya juga. Selanjutnya untuk kerangkanya langsung aku pasang di shelternya. Di sini untuk kerangka kedua langsung aku pasang juga. Selanjutnya aku pasang juga kayu di bagian atasnya untuk menyatukan kedua kerangka shelternya. Setelah kerangka shelternya jadi, lanjut aku buat dinding sekaligus atapnya, dan di sini aku menggunakan bambu juga. Untuk proses pembuatan dindingnya itu seperti ini. Jadi rencana bambunya aku buat bentuk seperti papan. Lanjut ini aku pasang dinding sekaligus atapnya menggunakan bambu yang sudah aku bentuk papan seperti ini. Jadi dinding bambu seperti ini sering digunakan masyarakat di kampungku karena lebih mudah untuk didapat dan pastinya karena gratis. Lanjut aku pasang di bagian sisi kanannya juga. Untuk dinding bambu ini bisa bertahan cukup lama, sekitar 1 tahunan, dan bisa lebih lama lagi ketika tidak terkena dengan air.
Setelah sisi kiri dan kanannya sudah aku pasang, selanjutnya aku pasang dinding di bagian belakangnya juga. Untuk semua dinding shelternya sudah aku pasang dan terlihat cukup rapi dan bagus. Selanjutnya aku mau buat tangga untuk memudahkan naik ke atas shelternya. Jadi langsung kayunya aku paku. Lanjut ini aku pasang kayu pembantu biar tangganya lebih kuat. Selanjutnya aku pasang beberapa kayu-kayu kecil seperti ini sebagai anak tangganya. Untuk tangga shelter akhirnya selesai dan terlihat cukup bagus dan pastinya sangat kuat untuk menahan beban tubuh. Selanjutnya aku mau pasang untuk di bagian pagar shelternya. Untuk pagarnya aku pasang di sisi kiri dan juga kanan serta di bagian depan shelternya dan hanya menggunakan 2 batang kayu saja seperti ini. Untuk pagar shelter akhirnya selesai. Selanjutnya, biar shelternya aman dari kemasukan air hujan, untuk dinding kiri dan kanannya aku akan lapisi dengan daun pisang. Langsung daun pisangnya aku pasang saja. Jadi daun pisang yang aku gunakan ini memang daun pisang yang berasal dari hutan atau masyarakat di sini biasa menyebutnya dengan nama putih bompo. Dan untuk pisang jenis ini berbeda dengan jenis pisang lainnya karena di bagian buahnya memiliki biji yang sangat banyak, bahkan hampir semuanya biji. Dan untuk pisang hutan ini tidak baik untuk dikonsumsi. Selanjutnya daun pisangnya aku pasang di sisi kiri shelternya juga. Untuk pemasangan daun pisang akhirnya selesai. Selanjutnya, untuk sisa daun pisangnya aku gunakan untuk melapisi di bagian dalam shelternya. Untuk pembuatan shelter akhirnya sudah selesai. Selanjutnya, sekarang aku mau membuat tempat untuk menyalakan api. Di sini, aku langsung kumpulkan batu yang ada di sekitar sungai ini. Untuk batu yang sudah aku kumpulkan ini langsung aku susun di bawah shelternya dan setelah itu aku buat apinya.
Setelah apinya jadi, sekarang waktunya untuk aku membuat makanan. Di sini untuk makanan aku mau bakar paha ayam yang aku bawa dari rumah dan juga memasak nasi menggunakan bambu. Untuk paha ayamnya langsung aku cuci dan bersihkan. Setelah itu aku tusuk menggunakan kayu dan tak lupa aku iris-iris juga seperti ini biar bisa matang dengan sempurna. Selanjutnya untuk ayamnya langsung aku bakar bersama dengan nasi bambunya. Sambil menunggu ayam dan nasi bambunya matang, di sini aku juga sudah siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku sudah siapkan tomat, cabai dan juga bawang. Semuanya aku tusuk satu persatu, selanjutnya aku bakar juga. Di sini untuk nasi bambu akhirnya matang dan langsung aku angkat. Jadi kematangan nasi bambu ini bisa kita lihat dari bambunya yang sudah gosong. Selanjutnya untuk cabai dan tomatnya langsung aku angkat ke atas batu ini. Dan setelah itu aku hancurkan menggunakan batu untuk aku buat menjadi sambal. Setelah sambal jadi, untuk ayamnya langsung aku angkat ke atas batu ini juga. Lanjut aku buka nasi bambunya dan waktunya untuk aku mengisi perut yang sudah sangat keroncongan ini. Untuk kematangan nasi bambunya lumayan bagus, cuma di bagian ujungnya saja masih belum matang dengan sempurna, diakibatkan proses pembakaran yang tidak merata. Sehabis makan lanjut aku istirahat di atas shelternya. Di sini aku juga siapkan alas untuk aku gunakan tidur nanti malam. Setelah aku beristirahat, sekarang aku mau mencoba berpetualang di sekitar hutan ini untuk mencari buah-buahan atau apapun yang mungkin saja ada tersembunyi di sekitar hutan ini. Di sini aku kembali menelusuri aliran sungai ini. Tak lama berjalan, di sini aku menemukan salah satu buah hutan yang buahnya sangat banyak. Jadi masyarakat di sini sering menyebut buah ini dengan nama koding. Untuk buah koding ini cukup sulit untuk ditemukan karena pohonnya yang langka dan hanya tumbuh di dalam pedalaman hutan saja. Selanjutnya untuk beberapa buahnya aku ambil untuk aku bawa ke shelter. Di sini aku menemukan buah lagi. Untuk buah yang satu ini masyarakat di sini sering menyebutnya dengan nama buah lompi. Bentuk buah lompi ini sangat mirip dengan black sapote. Bedanya buah lompi ini berwarna merah. Selanjutnya beberapa buah lompi ini aku ambil untuk aku bawa ke shelter juga. Setibanya di shelter, untuk semua buahnya langsung aku keluarkan dari tas untuk aku cuci. Selanjutnya untuk semua buahnya aku kumpulkan di atas batu untuk aku coba satu persatu. Buah pertama yang aku coba yaitu buah kuning hijau.
jadi untuk rasanya sangat asam, dan untuk bijinya sendiri rasanya sangat pahit. Buah kedua yang aku coba yaitu buah kuning-kuning. Untuk rasanya sama dengan buah yang pertama, namun kali ini untuk rasa bijinya sangat manis, berbeda dengan kuning yang pertama. Memang buah kuning ini terkenal justru dari rasa bijinya. Selanjutnya buah berikut yang aku coba yaitu bunga kuning, dan untuk rasanya sedikit asam juga, tapi tidak seasam dengan buah yang pertama dan kedua. Buah terakhir yang aku coba yaitu buah lompi atau red sapote. Kalau kita lihat buahnya kelihatannya sangat enak, tapi setelah aku coba ternyata buah lompi ini rasanya tidak enak sama sekali, hanya sedikit asam dan memiliki kandungan air yang sangat banyak. Jadi sekarang waktu sudah menunjukkan jam 4 sore dan kegiatan yang akan aku lakukan yaitu membuat kopi untuk menyambut malam yang akan segera datang. Di sini untuk memasak air aku menggunakan bambu yang masih muda agar airnya bisa cepat matang. Karena kalau menggunakan bambu yang sudah tua akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dikarenakan diameter bambunya yang sudah tebal dan sudah tidak lembek lagi. Karena di sini sudah mulai gelap untuk lampu selternya, langsung aku nyalakan. Lanjut aku menunggu air bambunya matang. Sekitar 5 menit air pun akhirnya matang. Lanjut aku segera buat kopinya menggunakan bambu juga sebagai wadah atau cangkirnya. Di sini aku segera naik ke shelter untuk meminum kopi sembari menikmati suasana hutan yang terasa begitu tenang, ditambah suara aliran air dan suara hewan malam yang begitu menenangkan pikiran. Beberapa jam aku menunggu malam sudah benar-benar sangat sunyi. Itu menandakan waktunya untuk aku segera istirahat untuk melanjutkan petualanganku besok. Setelah melalui malam panjang yang begitu dingin, pagi pun akhirnya muncul. Di sini aku sudah menyalakan api untuk aku gunakan membuat kopi. Untuk memasak air aku kembali menggunakan bambu. Sekitar 5 menitan air pun akhirnya matang, langsung aku buat kopinya. Pada camping kali ini sepertinya cuaca sedang berpihak pada saya. Cuaca yang bagus memudahkan saya dalam beraktivitas, mulai dari membangun shelter, mencari bahan-bahan untuk membangun shelter, dan yang paling utama, yaitu mencari kayu bakar untuk membuat api. Karena sangat tidak mudah untuk menyalakan api di hutan seperti ini, apalagi pada saat musim hujan dan di dekat sungai seperti ini.